Berpikir terambil dari bahasa Arab yakni al-fikru, berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Kemudian, jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti kuat, dinamakan dengan al-ilmu atau ilmu. Dan jika buktinya belum meyakinkan, namun kebenarannya lebih dominan, disebut dzon, dugaan. Kemudian jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang, disebut syak atau keraguan. Sementara jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah, disebut waham. Maka bisa disimpulkan bahwa yang namanya al-fikru, berpikir, itu melalui ada yang namanya al-ilmu, kemudian ada yang dzon, dan ada yang waham. Dan bisa dibuktikan ilmu sendiri itu dengan keyakinannya. Kemudian dalam berteknologi atau informasi, kita harus bijak terhadap informasi. Ketika kita mendapatkan informasi, jangan ditelan bulat-bulat seluruh informasi yang diterima, tetapi harus ada proses seleksi, karena informasi menjadi sarana paling efektif memengaruhi pola pikir seseorang. Sehingga dengan kita mengambil informasi yang baik, dan akan berimbas baik pula. Kemudian dalam berpikir kritis, ini ada beberapa cara, yaitu menata ulang cara berpikir dan menimbang-nimbang sebuah problematika untuk menemukan kebenaran menjadi hal yang niscaya. Itulah sebabnya Islam menekankan akal pikiran harus dijaga, jangan sampai diperlemah baik dari internal maupun eksternal. Misalnya tidak mendayagunakan karena faktor kemalasan. Artinya ketika kita menerima informasi, maka alangkah baiknya kita cek dulu atau cek kebenarannya dari informasi tersebut. Nah, setelah kita sudah meyakini bahwa informasi itu benar dan sudah banyak orang yang mengetahuinya, maka kita boleh menyebarkan informasi tersebut. Membaca, meneliti, dan menuntut ilmu itu harus berlandaskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjadi keserasian hubungan antara pecinta ilmu dan pemberi ilmu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ridhonya yang didapatkan, dan dengan bertambahnya ilmu semakin mendekatkan dirinya atau taqarrub hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ilmu-ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa memberkahi dan bisa bermanfaat khususnya untuk diri kita dan pada umumnya untuk orang lain atau keluarga kita. Kemudian berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia, khususnya umat Islam, agar selalu membaca dan terus mempelajari ilmu. Dengan demikian isi bacaan dan ilmu yang dipelajari itu menjadi satu dengan jiwa seorang. Melalui surat Al-Alaq, Allah menerangkan bahwa manusia yang berasal dari unsur yang mati dan awalnya belum berbentuk secara lengkap, akhirnya dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang sangat berguna dan mengajarinya pada pandai membaca, menulis, dan berkomunikasi, serta mengetahui segala macam ilmu yang belum pernah diketahui dan dikenalnya. Nah, untuk memahami lebih lanjut agar membiasakan diri berpikir kritis dan semangat mencari iptek. Nah, di sini ada link atau referensi yang bisa diambil teman-teman untuk bisa dipelajari lebih luas. Baik teman-teman, terima kasih. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you